Sejumlah pengendara sepeda motor ini juga nekat melawan arus lalu lintas, hanya demi menghindari razia gabungan Lintas Jaya pada Selasa pagi. Sepeda motor yang melawan arah itu menabrak sepeda motor lain hingga salah satu penumpang terpental. Seorang pengendara NMAX berwarna hitam, adu mulut dan menabrakkan motornya. Tipe-tipe pelanggar lalu lintas di Indonesia. Berhenti. Bisa berhenti sebentar, menepi dulu. Ada apa ya, Pak? Udah, menepi dulu. Tahu pelanggarannya apa? Enggak tahu, Pak. Kalian ini kenapa bondong 3? Kita ke depan doang, Pak, bentar. Gak ada alasan, namanya bondong 3 itu tetap pelanggaran. Itu membahayakan pengendara lain, tahu nggak? SIM sama STNK-nya mana? Ketinggalan, Pak, di rumah. Bisanya ketinggalan. Ya gimana? Kamu ya, itu membahayakan pengendara lain, tahu nggak? Nggak pakai helm bertiga. Tahu salah? Ini kuncinya saya kasih, tapi kalian saya kasih surat peringatan ya. Sekali lagi kena tilang. SIM-nya saya cabut. Mau? Enggak. Nih, Maaf ya, Pak. ya. Habis ini jangan bondong 3 ya. Pak. Pakai Ya. helmnya, paham? Pak. Ya udah, hati-hati. Bonceng tiga seperti kasus tadi dapat menyebabkan kendaraan tidak stabil dan juga menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan pasal 106 ayat 9 Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan bahwasanya pengendara motor tidak dapat memboncengi penumpang lebih dari satu jika tidak menggunakan kereta samping. Adapun dengan pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan bahwasanya pelanggar pasal ini dikenakan pidana maksimal 1 bulan penjara dan juga denda maksimal Rp250.000. Pak, cepet ya. Mepet nih meeting saya. Oh santai Neng, saya hafal jalan kota ini. Ini ngelawan arus, Mas. Emang boleh ya? Kan cuma sebentar. Tidak boleh putar balik di sini. Coba Bapak tunjukin berkasnya. Iya. Emang ada apa ya? Karena ini melawan arus, Pak. Biar saya cek dulu, Pak. Ini kalau dari berkas-berkasnya udah lengkap, Pak. Tapi Bapak ikut saya ke pos untuk saya buatkan surat tilang. Oh iya, Karena Pak. Bapak telah melanggar. Baik, Pak. Kejadian ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Parkir sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa pasal 275 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar fungsi rambu atau fasilitas jalan dapat dikenakan kurungan maksimal 1 bulan atau denda senilai Rp250.000. Tolong ada yang ketabrak.
Saya kayak kenapa-napa. Kasus ini termasuk di dalam perilaku ugal-ugalan di jalan. Sesuai dengan pasal 115 UU LAJ, pengendara motor dilarang mengganggu konsentrasi pengguna motor yang lain, seperti halnya balapan liar. Adapun pasal 283 UU LAJ yang mengatur sanksi kurungan pidana selama paling lama 3 bulan dan denda sebanyak 750.000. Kecepatan bukan soal siapa yang datang lebih cepat, tapi siapa dia yang datang dengan selamat. Jangan main HP, bahaya. Udah lama barang mulai juga penting kok. Bisa mereview sebentar? Coba. Jadi kalian saudara sedang menggunakan HP saat berkendara. Loh, kenapa Pak? Kan cuma bentar. Nggak bisa. Sebentar saja bisa membuat satu kepatahan. Bahkan beberapa kasus yang kecelakaan yang kami tangani ini disebabkan oleh ketidakfokusan pengemudi. Tuh kan udah dibilangin juga. Ya, maaf ya Pak ya. Ya, sama-sama. Tindakan tadi merupakan salah satu pelanggaran yang terjadi dalam lalu lintas karena menggunakan telepon genggam pada saat mengendarai sepeda motor. Hal ini merusak konsentrasi serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dalam jalan raya. Adapun dijelaskan dalam pasal 106 ayat 1 UU LAJ bahwa pengemudi wajib untuk memiliki konsentrasi penuh dalam menaiki kendaraan bermotor. Kemudian menggunakan telepon genggam juga melanggar peraturan pada pasal 283 dan harus dikenai sanksi berupa denda 750.000 atau kurungan penjara maksimal 3 bulan. Dari keempat kasus ini, kita bisa melihat satu benang merah yang sama. Pelanggaran lalu lintas bukan hanya sekedar melanggar aturan tertulis. Ini tentang resiko nyata yang menyangkut nyawa manusia. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dengan menghindari pelanggaran besar. Kita juga harus menghindari semua bentuk kelalaian sekecil apapun. Karena di jalan raya, jarak antara hidup dan mati hanya setipis sehelai rambut. Jadilah pengendara yang mengerti bahwasanya setiap keputusan di jalan adalah sebuah investasi. Investasi untuk keselamatan diri dan orang lain. Nah, teman-teman semua pada sadar nggak sih kalau semua pengendara yang kita video pada hari ini itu tuh nggak pakai helm. Nah, nggak pakai helm itu termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Untuk pasalnya, Pasal 291 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. nah karena itu cukup menyusahkan. Nah, kita juga punya solusi nih. Solusinya apa nih, Oh? Solusinya adalah setiap kali naik motor itu pakai helm untuk menjaga keselamatan. Tuh guys, tetap pakai helm ya. Goodbye.